Koruptor menghantui hantu di sebuah desa terpencil yang udaranya selalu dingin dan tanahnya berlumut. Hiduplah Mbah Wiro, seorang dukun spesialis pengusir arwah yang sudah pensiun. Bukan karena tua, tapi karena dia sudah terlalu kaya dari hasil membebani keluarga berduka dengan jampi-jampi yang sebenarnya cuma merica dan garam. Mbah Wiro sendiri sudah jadi hantu. Permisi, Mbah, suara itu melayang, tipis, tapi terdengar jelas. Mbah Wiro yang sedang asyik melayang-layang sambil memutar lagu dangdut koplo di radio antik. Entah bagaimana cara hantu memutar radio, langsung terkejut. Siapa itu? Jangan coba-coba mengganggu waktu bersantai saya. Sosok transparan lainnya muncul, lebih gemuk, dengan setelan jas lusuh yang anehnya masih terlihat licin. Wajahnya pucat pasi, namun senyumnya seperti senyum sales properti yang siap menipu Anda. Saya Pak Hartono, Mbah, mantan Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Fiktif. Baru meninggal minggu lalu, karena serangan jantung pas baca berita aset saya disita KPK, kata hantu Pak Hartono, sambil menyeka air mata hantu yang tidak ada. Mbah Wiro mendengus. Oh, jadi Anda ini hantu koruptor? Selamat datang di alam baka, semoga Anda tidak mencoba korupsi di sini juga. Mbah, justru itu masalahnya? Pak Hartono merengek. Saya ini kesepian, Mbah. Di neraka, saya harus mengisi laporan pertanggungjawaban dana fiktif saya tiap hari. Di sini, saya bingung. Saya tidak bisa korupsi, tidak bisa menipu, tidak bisa membuat proyek jalan tol di kuburan. Mbah Wiro cuma menatap kosong. Terus, apa urusannya dengan saya, Pak Hartono? Saya ingin belajar dari Mbah, kata Pak Hartono dengan mata berbinar-binar hantu. Mbah kan dulunya dukun, pasti tahu cara mengambil sesuatu dari yang tidak ada, kan? Bagaimana cara Mbah membuat orang percaya bahwa arwah leluhur butuh sesajen mobil baru? Itu kan seperti proyek fiktif, Mbah. Ajarilah saya. Mbah Wiro hampir saja tersedak lagi, meski kini dia sudah tidak punya tenggorokan. Ini kali pertama dia didatangi hantu yang ingin belajar korupsi di alam baka. Begini, Pak Hartono, Mbah Wiro mencoba menjelaskan. Di sini kita ini hantu. Kita tidak butuh uang, tidak butuh mobil, apalagi tanah fiktif. Kita cuma butuh ketenangan. Tapi Mbah, Pak Hartono memotong, apa gunanya ketenangan jika tidak ada dana operasional? Saya bisa bantu Mbah, merekayasa proyek pembangunan portal masuk ke alam gaib, biar lebih eksklusif. Atau kita buat program, dana jaminan hari tua hantu, yang dananya bisa kita putar dulu. Mbah Wiro merasa energinya terkuras. Ini bukan seperti mengusir kuntilanak yang genit atau pocong yang rewel minta dibetulkan talinya. Ini hantu yang jauh lebih mengerikan. Hantu koruptor yang tidak kenal lelah. Setiap malam, Pak Hartono akan muncul. Dia tidak menghantui manusia, tapi menghantui hantu lain. Mbah, saya sudah punya ide. Bagaimana kalau kita membuat izin tinggal sementara untuk arwah yang ingin naik pangkat di alam baka? Pasti banyak yang mau bayar uang pelicin. Mbah, saya sudah mendata. Ternyata banyak pohon beringin tua di sini yang bisa kita ajukan sebagai cagar budaya tak kasat mata. Lalu kita bisa menganggarkan dana pemeliharaan yang fiktif. Mbah Wiro yang biasanya suka mengganggu warga, kini malah lebih sering bersembunyi. Dia sudah tidak berani melayang-layang di rumahnya sendiri. Setiap mendengar suara gesekan jas, jantung hantunya langsung deg-degan. Mbah, saya sudah berhasil merekrut beberapa tuyul untuk menjadi tim survei lapangan. Mbah, kita bisa membuat aplikasi lelang kuburan mewah. Suatu malam, Mbah Wiro akhirnya tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk bertindak ekstrim. Dia pergi ke kuburan desa, mencari makam Pak Hartono, dan mulai melakukan ritual pengusiran arwah terhadap arwah yang sedang mengganggunya. Inilah kau, arwah Hartono. Pergi ke tempatmu yang seharusnya. Jangan ganggu hantu-hantu lain dengan ide-ide korupsimu. Mbah Wiro berteriak, mengayun-ayunkan sapu lidi yang entah bagaimana bisa dia pegang. Pak Hartono yang sedang asyik merancang grand design pembangunan infrastruktur alam gaib, langsung kaget. Mbah, apa-apaan ini? Saya kan sudah hantu, mau diusir kemana lagi? Ke neraka saja sana, bentak Mbah Wiro. Setidaknya di sana ada audit yang beneran. Melihat Mbah Wiro yang tampak lebih marah daripada kuntilanak yang disiram air kembang, Pak Hartono akhirnya menyerah. Ia tahu bahwa bahkan di alam baka pun,
integritas, atau setidaknya keinginan untuk hidup damai, harus tetap ada. Pak Hartono akhirnya pergi mencari alam baka lain yang mungkin lebih prospektif untuk ide-ide proyek fiktifnya. Mbah Wiro akhirnya bisa kembali melayang-layang dengan tenang, sesekali mematikan lampu warung kopi, dan bersyukur bahwa ia hanya seorang dukun koruptor kelas teri, bukan direktur jenderal pengadaan tanah fiktif yang menghantui hantu.